Tiba-tiba terdengar teriakan lantang. "Berhentilah, saya akan mensolatkannya." Sobat Rizky rahimakumullah, apakah orang pendosa berhak masuk surga? Apakah justru jaminan masuk neraka? Sebelum itu sobat, mari kita mengingat bahwa Allah itu Maha Pengampun bagi semua hambanya yang mau bertobat. Jadi, bagi mereka para pendosa pun masih ada kesempatan untuk bisa menghuni surga, yakni dengan cara bertaubat dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya, perbuatan dosa yang dilakukan bukanlah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peluang ampunan dari Allah selalu terbuka lebar. Hanya saja kadang manusia justru semakin terlarut dalam lembah jurang dosa dan kesesatan. Dan kali ini sobat, ada sebuah kisah yang mungkin bisa menjadi pelajaran dan mengubah pandangan bahwa tak hanya orang yang taat ibadah saja yang bisa masuk surga, bahkan para pendosa pun bisa, asalkan bertobat. Namun tentu jangan salah paham ya sobat, bukan berarti Rizky membenarkan untuk berbuat dosa. Tapi lebih tepatnya, pendosa yang Rizky bahas kali ini adalah pendosa yang bertobat dan insyaf dan memilih beribadah dan taat kepada ketentuan-ketentuan Allah. Dan inilah dia kisah selengkapnya. Sobat Rizky rahimakumullah, suatu ketika di pinggir kota Basrah, Irak, tersiar kabar ada orang yang meninggal dunia. Dia orang yang tidak terkenal, tidak berpangkat, kekayaannya tidak seberapa, dan secara umum semuanya tampak biasa saja. Yang tidak biasa barangkali karena dia suka mabuk-mabukan. Kebiasaan buruknya ini konon membuat orang-orang kampung begitu membenci perilakunya yang diharamkan agama ini. Tersiarnya kabar tewasnya sang pemabuk ini disambut dengan sukacita banyak orang. Yang sedih mungkin hanya istri, anak-anak, dan mungkin anjing kesayangannya. Para tetangga dan masyarakat sekitar tempat tinggal bahkan enggan mengurusi mayat karena diyakini dosanya terlalu banyak semasa hidup. Sambil berlinang air mata, si istri mengurus jenazah suaminya seorang diri, disaksikan anak-anak. Sayang, tubuh si istri ini tidak kuat mengangkat jenazah seorang diri, sehingga dia kemudian mengupah orang lain untuk mengangkat dan memindahkan jenazah ke masjid untuk disolatkan. Sayangnya, umat muslim tidak mau melakukan sholat jenazah. Para ustadz dan santri di sekitar masjid yang biasanya mengaji pun tidak tampak batang hidung mereka. Akhirnya dibawalah jenazah ke pekuburan di padang pasir untuk disemayamkan. Singkatnya, orang yang dibayar untuk menggotong jenazah sang pemabuk ini pun hampir sampai di pekuburan. Saat melewati sebuah rumah yang berasal dari tanah yang reot di atas bukit kecil, tiba-tiba terdengar teriakan lantang. "Berhentilah, saya akan mensolatkannya." Para penggotong jenazah pun berhenti dan keluarlah seorang tua renta. Orang tua ini dikenal masyarakat sebagai orang yang zuhud atau orang yang sudah meninggalkan urusan dunia untuk selalu menomorsatukan urusan akhirat. Orang-orang kota yang sejak tadi menyaksikan dari jauh dan para penggotong jenazah pun heran dengan teriakan si zuhud nyeleneh ini. Masyarakat bertanya pada si zuhud, apa yang mendorongnya untuk bersedia mensolatkan jenazah si pemabuk? "Saya bermimpi bertemu dengan seseorang." Orang ini berkata, "Turunlah dari bukit dan engkau akan menemukan jenazah seorang laki-laki yang sedang ditunggui istrinya. Solatkan dia karena dosa-dosanya sudah diampuni," kata si zuhud.
Orang-orang yang selama ini menganggap si Suhud adalah tokoh yang patut diteladani dalam hal kedalaman ilmu tasawuf, kagum dengan penjelasannya. Mereka kemudian bersama-sama mensolatkan jenazah si pemabuk dan memakamkannya dengan baik sebagaimana saudara-saudara semasa muslim lain yang meninggal dunia. Orang-orang penasaran, namun saat akan bertanya, mereka sungkan karena takut menyinggung perasaan si istri. Hanya si Suhud yang berani bertanya pada istri, apakah yang menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal dia suka mabuk-mabukan dan sering melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama. Si istri mengaku tidak tahu. Dia kemudian menjelaskan bahwa almarhum semasa hidup memang suka menghabiskan hari-harinya di tempat maksiat dan menenggak minuman keras. Pasti ada amalan kebaikan yang membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Anda jelaskan apa amalan yang baik yang dilakukannya? Tanya si Suhud. Istri pemabuk mengatakan bahwa ada 3 hal yang selalu dilakukan suaminya saat hidup. Pertama, jika ia sadar dari mabuknya saat subuh, maka ia bersuci dan lekas mengganti pakaiannya dan kemudian salat berjamaah. Kedua, rumah kami selalu dihuni oleh anak yatim yang kami perlakukan sebagaimana anak kami sendiri. Dan ketiga, kalau sadar dari mabuk tengah malam, maka ia selalu mengatakan dalam doanya, Tuhanku, di sudut neraka manakah engkau tempatkan aku, manusia yang selalu berbuat keburukan ini? Setelah mendengar apa yang disampaikan istri pemabuk ini, masyarakat pun tahu apa yang menyebabkan dosa-dosa si drunker master diampuni oleh Tuhan. Sobat Rizki rahimakumullah, kisah yang dipaparkan Imam Al-Ghazali dalam buku Mukasyafah Al-Qulub, Al-Mukarib ila Hadrah Alam, Al-Ghuyub fi ilmi at-tasawuf. Di atas mengingatkan kita akan bagaimana seharusnya menjalani laku hidup. Sebagai manusia, kita tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa-dosa. Dosa kadang besar, namun kadang dosa kecil. Namun, dosa tetaplah dosa. Dosa kecil yang bertumpuk tetap akan menjadi dosa besar, sehingga perlu diimbangi dengan upaya untuk selalu mensucikan diri dengan niat untuk bertobat. Bagi saya yang menarik adalah doa sang pemabuk, yaitu, Tuhanku, di sudut neraka manakah engkau tempatkan aku, manusia yang selalu berbuat keburukan ini? Ini adalah bentuk sikap rendah hati di hadapan Gusti Allah dan sebuah sikap anti kesombongan diri. Ego atau aku, kita tiadakan tanpa bekas di hadapannya. Kita tidak lagi memiliki aku, lagi yang berhak untuk mengaku, mengapa hanya Dia, Gusti Allah yang Maha Perkasa. Sementara kita rasa-rasanya menciptakan sebutir nyamuk saja tidak bisa kok mengaku hebat dan sakti. Sikap rendah hati ini termasuk dalam sikap zuhud yang luar biasa. Zuhud harusnya menjadi laku perjalanan spiritual untuk selalu menomorsatukan Allah di atas semua kepentingannya yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya titik pusat konsentrasi kesadaran jiwa dan rohani kita. Tidak boleh ada titik konsentrasi kesadaran yang lain melebihi konsentrasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Ad-Dardak, suatu ketika seorang pria datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bagaimanakah orang yang disebut paling zuhud itu? Rasulullah menjawab, orang yang tidak pernah lupa akan kubur dan bencananya, meninggalkan perhiasan dunia, mengutamakan kehidupan yang kekal, kehidupan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada kehidupan yang fana, dan ia tidak melewati hari-harinya
kecuali bersiap-siap menjadi penghuni kubur. Sobat Rizki rahimakumullah, ada juga kisah lain yang menceritakan 82 orang mantan pemabuk yang insya Allah akan bertetangga dengan sang solih di surga kelak. Abu Yazid al-Bustami merupakan seorang ahli tasawuf yang terkemuka. Tokoh berkebangsaan Persia itu lahir dengan nama Taisuf, sehingga nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taisuf bin Isa bin Surusyan al-Bustami. Kedua orang tuanya termasuk muslimin yang taat beribadah dan bersahaja. Mereka hidup zuhud sehingga sangat teliti dalam mencari nafkah yang benar-benar halal saja, sekecil apapun perolehannya. Alim yang wafat pada usia 71 tahun itu memiliki ketertarikan yang sangat kuat terhadap perkara cinta ilahi. Ia menaruh perhatian besar pada pengalaman-pengalaman spiritual yang tinggi yang pernah dialami Nabi Muhammad SAW, seumpama Mi'raj ke langit. Bahkan pernah disampaikannya bahwa dirinya bermimpi mengalami Mi'raj dengan membawa kerinduan untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keinginan untuk bersatu dan tinggal bersamanya untuk selama-lamanya. Ada beragam kisah Abu Yazid yang mengungkapkan kerinduan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya diturunkan dalam buku karangan Muhammad bin Abu Bakar al-Ushfuri, Kitab Al-Mawais. Dikisahkan bahwa suatu hari sufi tersebut sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking khusyunya, kalbunya terasa bersih, sanubarinya pun tentram. Dalam keadaan demikian, akalnya merasa tengah melesat menuju arsy. Dalam hatinya ia berkata, alangkah indah makam Nabi Muhammad SAW, sang pemimpin para rasul. Semoga aku kelak bisa menjadi tetangga beliau di surga. Ia kemudian masuk ke dalam kesadaran lahiriah. Tiba-tiba terdengar sebentuk suara berbicara kepadanya. Sungguh, Syekh Imam Fulan di negeri Anu kelak akan menjadi tetanggamu di surga. Abu Yazid terkejut mendengar pesan tersebut. Ia pun menyelesaikan munajatnya dan segera beranjak dari rumahnya. Tujuannya jelas, menuju sosok Syekh Imam yang namanya disebut oleh suara tadi. Dengan penuh semangat, dirinya menempuh perjalanan sejauh lebih dari 550 km untuk sampai ke negeri yang dimaksud. Setibanya di negeri yang dimaksud oleh sirnya itu, Abu Yazid melalui pasar. Ia pun menghampiri beberapa warga lokal yang sedang duduk-duduk di depan sebuah toko. Kepada mereka, dirinya menanyakan identitas sosok yang dicarinya. Akan tetapi, orang-orang itu justru balik bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mencari si perusuh yang gemar mabuk-mabukan? Kalau melihat pada sosok wajahmu, bukankah engkau ini termasuk orang yang soleh?" Mendengar itu, Abu Yazid pun seketika merasa kesal dan sedih. Ia mulai berpikir tentang perjalanannya. Jangan-jangan suara yang muncul dari sirnya beberapa waktu lalu hanyalah bisikan setan. Penyesalan menyelimuti hatinya. Setelah pamit kepada para warga itu, ia memutuskan untuk kembali ke negerinya. Namun, sekelebat pikirannya menimbang-nimbang. Bukankah aku sudah sampai di sini? Mengapa pulang begitu saja tanpa sempat melihat wajah orang yang kucari-cari itu? Abu Yazid pun menemuinya lagi, beberapa warga tadi. "Wahai saudara-saudara, di manakah letak rumah si Fulan? Percuma engkau mendatangi rumahnya. Sore ini paling-paling dia sedang sibuk mabuk-mabukan di kedai dekat pasar ini," jawab seorang di antara mereka. Abu Yazid pun bergegas mendatangi sebuah kedai yang dimaksud penduduk setempat. Betapa terkejut dirinya menyaksikan pemandangan di lokasi tersebut.
Ia melihat ada seorang laki-laki duduk dikelilingi puluhan orang yang sedang berpesta minuman keras. Pemandangan demikian tak pelak membuat hatinya kian putus asa. Tanpa mengucapkan sepatah kata, alim ini langsung berbalik untuk pulang ke negerinya. Tiba-tiba si laki-laki yang ada di tengah puluhan pemabuk itu berseru, "Wahai Abu Yazid, wahai Syekh al-Muslimin, mengapa engkau tidak mendekat terlebih dahulu? Bukankah engkau sudah datang jauh-jauh dari kampung halaman ke negeri kami? Dengan berusaha keras, engkau tempuh perjalanan panjang hanya untuk menemui tetanggamu di surga nanti." Mendengar kata-kata itu, Abu Yazid terkesima. Belum sampai mulutnya terbuka, lelaki itu sudah berkata lagi, "Sungguh, kini engkau telah menemukan apa yang kau cari. Lantas, mengapa kau ingin pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam, bertegur sapa, atau menyampaikan pesan perpisahan terlebih dahulu?" Masih dalam keadaan bingung, hatinya bergumam, "Mengapa dia mengetahui siapa aku dan maksud kedatanganku? Bukankah yang kulakukan ini perintah gaib? Bagaimana mungkin laki-laki itu bisa mengetahuinya?" Baru saja Abu Yazid termenung, laki-laki itu berseru lagi, "Wahai Syekh, janganlah terlalu memikirkan dan takjub dengan semua kejadian ini. Sebab Allah yang telah mengirimku ke kota ini, Dia pun telah memberitahukan kepadaku tentang kedatanganmu hari ini. Mendekatlah wahai Syekh, duduk sejenak bersama kami di sini." Abu Yazid akhirnya masuk ke pelataran kedai itu. Ia mengambil tempat di hadapan laki-laki yang memanggilnya, lalu bertanya, "Wahai Fulan, apa yang sebenarnya terjadi?" "Sungguh, tidak ada orang yang ingin masuk surga sendirian. Akan kuceritakan kisahku," tuturnya. "Jumlah mereka yang biasa mabuk-mabukan di sini mulanya ada 80 orang. Mereka semuanya fasik. Maka aku datang berusaha untuk menyadarkan mereka agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sudah 40 orang di antaranya yang bertobat nasuha." Abu Yazid terus menyimak penuturan lelaki itu. "Kini orang-orang di sekitarku inilah yang tersisa. Karena engkau sudah datang kemari, wahai Syekh, maka engkaulah yang sekarang harus ikut berupaya menyadarkan mereka. Ajaklah mereka untuk meninggalkan maksiat dan kembali bertakwa kepada Allah." Beberapa pemabuk yang sudah siuman mendengar perkataan pria tersebut. Mereka akhirnya menyadari sosok yang baru saja tiba itu adalah Abu Yazid al-Bustami. Orang-orang itu pun merasa malu. Secara spontan, semua 42 orang pemabuk itu bertobat. Demikianlah akhirnya ada 80 orang yang insya Allah akan bertetangga dengan sang solih di surga kelak. Wallahu alam. Subhanallah, itulah sobat kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.